Yang mulia, kita dengarkan dari anak ada apa? Kenalan, kalian perempuan. Apa itu? Dakar motor juga Pak. Mobil ya? Pak, Motornya? motor. Motornya motor apa? Motor merek Yamaha Pak. Merek Yamaha. Yamaha. Jenisnya apa? Kurang tahu saya tahu. Warnanya biru florasi. Mengendarai berapa orang? Dua orang, laki dan cewek. Jatuh di sini? Jatuh di sini. Sebelumnya Dari begitu sono jejak Pak. Jejak? Iya jejak. Bapak lihat sendiri? Lihat sendiri. Posisi Bapak di mana? Dari sono Pak. Saya berwarna arah. Di mana? Dari sini Pak. Saya dari sono. Dari arah. Oh, Bapak berkendara di Iya. mana? Saya dibonceng sama anak kakak Pada saya. saat itu hujan nggak? Hujan, sorenya hujan gede Pak, malamnya itu hujan gerimis Pak. Masih bisa diterobos lah ya kalau naik motor ya? Masih bisa dilalui lah ya? Di sini lah ya kejadiannya. Yang Bapak lihat setelah kejadian apa? Laki konten terkuat di sini. Yang posisi laki-laki Perempuan, Pak terkurok. tolong kasih jarak Oke, masuk oke. Terus laki-laki, Ya, saudara lihat posisi laki-lakinya di mana? laki-laki di belakang sini Pak. Di sini. Iya. Sepeda motornya Sepeda motornya di belakangnya Pak. di belakangnya. Iya. Yang perempuannya di mana? Perempuannya depan, sebelah juga. Posisi laki-laki menggunakan helm. Menggunakan helm, warna merah putih, merah kayak ini. Di sana ya? Iya. Gitu. Cuma saya nggak Tempel tembok apa gimana sekolahnya? saya kurang itu udah settingan Pak. Oke, perempuan sini. Cuma saya nggak berani nolong Pak. Sama dengan yang Bapak terangkan tadi ya di persidangan ya. Daging. Ya, tempel. Yang perempuannya Yang penting menempel. jadi nggak jauh. Coba dipraktekkan, coba. Ya. Ya, itu Pak. Nah, gini. Ini laki-laki ya? Ini laki-laki. Ini laki-laki. Perempuannya depan. Ya, awas, tolong. Kasih jalan. Tunggu dulu, jangan melanggar. Ya. Nah, terus yang lama. Cukup. Motornya di motornya di mana? Setelah itu kamu ada lihat dibagikan orang nggak? Saya kan nggak nolong Pak, saya langsung berangkat Pak karena Pakai mic. saya nggak berani nolong karena Pak kan sepi Pak. Ya kan, kalau nolong aku disalahin nggak ada siapa-siapa Pak. Saya langsung ke sana Pak, ke penginapan. Oh langsung kau tinggal? Iya, saya tinggal Pak. Kamu tinggal? Iya, itu. Kamu? Oh, dan waktu jalan kamu lihat ada motor. Saya berhenti Pak. Oh kamu berhenti. Kira-kira Kamu tadinya dari sana naik motor Iya, ke sini. dari sana dia jejak Pak, jejak kencang, terus standing. Nah, sebentar. Di mana kamu berhentinya? Awas. Coba mundur. Tolong mundur. Di mana? Tolong tunjukin. Kamu di mana? Naik motornya berhentinya di mana? Nah, ini kan tiangnya. Ini kan tiangnya. Kamu Iya. di mana berhenti ya? Di sini Pak. Mereka di sini. Iya, saya nggak dekat turun dari motor. Iya, Oh kamu tidak nggak turun dari motor. Kakak saya nggak turun Kamu motor. tetap di motor. Kamu Iya, lihat. begitu. Oke. Nah, sebentar ya, sebentar. Oke, kamu kan melihat. Tolong kasih jarak dikit ya, jarak mundur dikit dan enak kita. Kemudian siapa yang balikin? Silakan cerita. Tolong mundur dulu semua biar kelihatan nih. Coba. Kasih jarak ya. Bukan. Yang awalnya ada yang nggak tahu saya Pak. Ah, ya enggak di sini aja langsung cerita gimana kamu pas melihat. Pas ngelihat itu mayat itu laki-laki udah ada. Jadi Purnomo yang digocek, yang membonceng Kayak tadi. Kayak tadi semua. Terus siapa? Kamu udah lihat dibalikin nggak? Sebelum polisi datang saya belum berani megang Pak. Siapa yang balikin? Saya Pak. Ah, kamu yang balikin. Iya. Kamu yang balikin. Iya.
Kamu kenapa ada di sini pada waktu itu? Awalnya kan dari polisi belum datang kan nggak berani Pak. Saya datang itu udah ada orang 4, nggak tahu 5 di pinggiran Gambarnya rumput kelihatan. Pak. Waktu kejadian itu, Iya. kamu ada di sini enggak? Ada di bengkel Pak. Oh, di bengkel. Kenapa kau bisa ada di sini? Awalnya ada orang ngabarin Pak, warga. Oh, jadi kamu yang balikkan mayat? Iya Pak. Dan mau buka tali helmnya Dan dia, Pak. membuka terus cerita. Saya awalnya kan dikasih tahu sama polisi tuh, Mas coba bantuin. Saya bantuin lah. Saya balikan mayatnya tuh Pak. Terus saya balik, nggak ada yang berani ngebuka helm tuh Pak. Nah saya beraniin karena saya belum melihat ininya apa darahnya. Awalnya kan saya berani tuh, saya buka lah kancing, klikkan helmnya tuh Pak. Saya buka, nah sudah dibuka itu, saya ngeliat gumpalan darah di sini Pak. Di sini banyak banget darah tuh. Terus saya nggak berani. Awalnya saya mau ngeberanin buka helm karena saya lihat darah, saya nggak berani. Saya nyuruh yang di belakang saya. Tahu itu yang di belakang saya orang mana nggak tahu saya Pak. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke. Kemudian pengangkat yang ngangkat mobil rangernya ada di sana atau di sini? Mobil rangernya di Di seberang. sebelah. Iya. Oke, kamu ngangkat yang Yang cewek. Ada nggak selain itu orang yang ngangkat? Selain kamu ada nggak yang ngangkat? Ada Pak. Siapa namanya? Nggak tahu pasti nggak kenal warga Pak. yang setelah Warga sekarang yang udah berkerumun di sini Pak. Kamu tahu nggak yang mengangkat itu Suroto? Suroto waktu itu datang sama polisi Pak. Suroto dia, datang dia, ke dia polisi. ikut ngangkat nggak? Kurang tahu Pak, saya nggak. Nggak Awalnya kenal, saya nggak kenal sama nggak Suroto. memperhatikan. Nggak bertigaan? Iya. Sendiri? Sendiri. Jadi kamu yang ngangkat siapa? Kamu nggak? Kamu hanya balikannya aja ya? Balik terus ikut Ngangkat ke bawah pindah. mobil ranger Pak. Suroto juga ikut ya? Awalnya saya nggak kenal Suroto Pak, nggak tahu. Ya, kemudian kamu tahu nggak? Nggak, ya pas dia nongol di TV itu Pak. Oh, bahwa itu Suroto. Tapi Iya. waktu itu dia mengangkat memang? Nggak hafal Pak. Oh, enggak. Pak Oki, itu bengkelnya jauh nggak dari sini? Di sana Bu, Kedengeran nggak suara brak gitu? nggak kedengeran sama Kedengeran. sekali. Jadi Pak Oki taunya dikasih tahu orang itu ya? Iya, orang naik motor Bu. Selain mobil ranger nggak ada kan motor yang naikin korban ke motor gitu loh? Nggak ada. Mobil ranger kan? Karena Pak Oki yang ngangkat, Iya, langsung ke mobil ranger kan? Iya. Bukan dinaikin ke motor lain, nggak ada. balikin enggak kan? Nggak ada. Pak, Bapak kan di sini yang lihat ya, waktu Iya. ada jenazahnya ada Iya. di sini. Bapak sempat lihat ke sini nggak ke tiang ini listrik? Nggak ngeliat. Kalau di samping-samping sini ada ceceran darah nggak? Kelihatan nggak? Ada darahnya Ekinya aja banyak Bu. Kakinya? Iya. Yang Bapak di satu lokasi. Iya, pokoknya titik darahnya itu dari kepala. iya. Kalau sampai sini-sini ada nggak Bapak lihat darah di sini? Nggak ngeliat. Atau ke sekitar tiang? Nggak ngeliat Bu. Nggak perhatiin Iya, atau nggak merhatiin saya Bu. Termohon dari Kondisi ini Bapak itu seperti apa? Waktu pertama kali saksi membantu. Ada pecah Pak. Pecahnya sebelah mana? Pecah bagian depan. Pecah bagian depan. Sama lecet-lecet bagian belakang. Pecah semuanya kacanya atau masih ada sisa? Jadi ininya apa? Yang buat tutup mulutnya tuh. Penutup mulutnya. Tapi kalau kacanya masih Masih utuh. Sama lecet-lecet di bagian belakang. Iya. kalau kondisi yang perempuan Kondisi perempuan itu masih keadaan rada masih hidup. iya masih ada suara, Masih ada suara rintihan. masih ada suara itu. Iya. Ada yang menolong nggak selain saksi untuk yang korban perempuan? Ada. Ada ya? Ada. Tapi saksi nggak tahu. Nggak tahu. Kamu juga yang mengangkat perempuan? Iya Pak. Oh, dua-duanya kamu yang angkat? Iya. Kalau itu saya enggak, karena banyak darah Pak. Oh, Vina yang kau angkat? Oh. Pakai baju apa? Pakai baju pakai Pak, yang seingat saya itu pakai celana pendek orpen sama baju yang sesuai yang itu Pak. Itu Ada menggunakan jaket? nggak lihat saya. Tapi dana dalamnya nggak kelihatan kan? Enggak Bu, nggak ada. Dia pakai langkah waktu itu tuh. Celana Pendek. pendek. Iya. Sama pendek Nggak pakai rok. Enggak. Pokoknya yang katanya pembalut terbuka, celana dalam terbuka itu Suroto nggak benar Bu. Nggak ada. Oke. cukup. Oke, lokasinya ya. Udah. Silakan yang mulia mau ditutup. Diskors. Sini Bu. Silakan Ibu, Ibu. Halo. Baik. Ini lokasi terakhir Pak ya. Nggak ada lagi yang kita lihat ya. Untuk sidang pemeriksaan sempat kita cukup sampai di sini ya. Selanjutnya sidang yang kita tutup untuk pemeriksaan sempat. Nanti kita akan buka skor yang untuk sidang yang pokok. Baik, jadi dua agenda kita pada siang ini, yaitu sidang pokoknya maupun sidang di tempat. Ini persidangan juga Pak, walaupun kita lakukan di tempat. Dari Terima kasih yang mulia.
kejadian 2016 lalu. Bagaimanapun di sini kan mesti ada ceritanya. Kita nggak tahu benar apa tidak, secara logika atau tidak, tapi pasti di sini karena lokasi lingkungan dirasa bersih, pasti beliau tidak setidaknya kita bersama-sama lah baca Al-Fatihah. Amin. Baca Al-Fatihah. Kita Perhatian semua. kita baca Al-Fatihah buat almarhum Edi dan almarhum ya. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Setidaknya semoga menjadi terang ya. Semoga menjadi terang, semoga menjadi jelas. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk sidang putusan tempat, sidangnya saya nyatakan selesai dan ditutup. Bentar Pak, serven Bapak bentar. Udah, awas kejepit tangannya Bu. Ibu. Bentar. Ya, makasih Pak, makasih. Bebaskan 7 terpidana. Bebaskan 7 terpidana. Dari seluruh rangkaian persidangan yang telah kita lalui lebih kurang selama 4 minggu kita bersidang di sini, di mana di dalam persidangan itu terdapat dinamika yang timbul selama kita persidangan, dan kami juga tidak luput juga dengan berbagai macam kesalahan selama persidangan. Untuk itu saya mewakili Majelis Hakim mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tim penasihat hukum maupun dari para termohon apabila ada kata-kata kami yang menyinggung Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf, dan inilah akhir dari persidangan kita. Selanjutnya berkas perkara ini akan kami kirimkan ke Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung yang mulia, Ketua Mahkamah Agung yang akan menunjuk siapapun yang akan memeriksa Majelis Hakim Mahkamah Agung. Kita serahkan sepenuhnya PK ini kepada beliau yang memutuskan. Kami di sini hanya bisa bersidang dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentunya itu tadi saya sampaikan di depan, manusia itu tidak luput dari kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf
apabila ada kata-kata kami yang terkesan ya menyalahkan, tapi bukan maksud kami untuk menyalahkan, bukan. Begitu yang saya sampaikan, karena ini merupakan akhir dari persidangan kita. Dan untuk tim, mungkin jangan bosan ngeliat kami, karena di Sudirman kita ketemu kembali. Jangan bosan-bosan Pak. Ya, sebenarnya ya Sudirman ini menurut tim tidak sebanyak saksi yang di perkara 6 orang ini. Ya, mudah-mudahan tidak bertambah ya Pak ya. Iya. Kalau saksi ini lebih kurang udah saya hitung itu sekitar 49 sampai 50 orang saksinya. Sangat banyak. Ya lumayan lah. Bukan sangat juga. Kalau sangat itu kan sampai 100, 200 gitu. Kan lumayan banyak. Ya. Mungkin dari tim penasihat hukum para pemohon ingin menyampaikan, silakan Pak. Pertama-tama saya berbicara sini atas nama pemohon PK yang terpidana dalam kasus ini dan atas nama keluarga mereka dan atas nama tim penasihat hukum mereka, atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia. Pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis, Pak Ketua, anggota, dan para panitera yang kami melihat bahwa selama persidangan ini meskipun banyak dinamika, tapi kami penuh respect, hormat kepada majelis yang bisa memimpin persidangan ini dengan sangat-sangat baik dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada kami, khususnya para terpidana ini untuk mendapatkan keadilan. Kami menyadari yang memutuskan ini adalah Mahkamah Agung, tetapi dengan kesempatan yang majelis berikan, paling tidak itu menimbulkan harapan yang besar bahwa ternyata kita memang sama-sama ingin menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami juga mohon maaf bila mana ada yang kurang lebih, ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati yang mulia, termasuk juga di hadapan kepada termohon, penuntut umum, termohon. Kami juga mohon maaf apabila yang ada kekeliruan seperti itu. Pastilah kami tidak ada niat yang buruk, tetapi mungkin itu ada dinamika. Apalagi mungkin ada tim di sini yang selalu bertanya luar biasa seperti ini, investigator gitu ya. Ada Pak Niko dengan janggutnya begitu. Jadi, tapi itu dinamika yang mulia, dinamika. Tapi yang pasti kami sangat merasa bangga sekali dengan pimpinan daripada majelis, ya. Dan seperti saya katakan juga di mana-mana bahwa memang hari ini kita menemukan suatu jalan terbaik di Pengadilan Negeri Cirebon ini. Ada majelis hakim yang berani mengambil satu sikap untuk memberikan akses kepada keadilan bagi rakyat yang ada di Republik kita ini. Karena seperti saya katakan, KUHAP kita memang yang sekarang akan dirubah, KUHAP itu memperbaruinya, memang sungguh-sungguh masih belum berpihak kepada para terdakwa atau para rakyat, tetapi dengan adanya pimpinan majelis hakim yang luar biasa, akses itu, kekurangan itu bisa tertutupi, sehingga kami masyarakat ini merasa sangat terhormat dan bangga punya hakim seperti yang sekarang ini. Apa putusannya tentunya kita serahkan pada Yang Mulia Mahkamah Agung dan kepada para netizen, masyarakat yang ada di Indonesia ini, kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya karena terus terang saja netizen sangat memberikan dukungan kepada terpidana, kepada keluarga, kepada kami. Majelis hakim mungkin tidak tahu, kami bersidang kalau biasanya pertama kali kami makan di restoran, tapi setelah berikutnya kami selalu mendapat makanan daripada netizen yang kami tidak tahu siapa mereka. Melalui forum ini saya ucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang betul-betul memberikan dukungan pada kami dan juga kepada keluarga daripada termohon, pemohon juga selalu menyiapkan makanan kepada kami. Kami tidak bisa membalasnya, luar biasa perhatian daripada ibu sekalian. Kami tahu keadaan daripada keluarga terdakwa pemohon ini, tapi masih mereka juga menaruh perhatian memberikan makanan pada kami yang sungguh enak sekali, ada jambal dan sebagainya yang menjadi makanan kesayangan saya juga. Ya, yang mungkin asin yang merupakan makanan kita di kampung saya, selalu saya dibesarkan juga dengan makanan itu juga gitu Pak Hakim. Jadi terima kasih Pak Hakim, sama-sama, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, terima kasih termohon ya.
Ya mudah-mudahan ke depan kita dapat menjalankan suatu peradilan yang enak seperti ini, yang sama-sama meskipun kita di pihak berbeda tempatnya, peran kita berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama untuk menegakkan hukum dan keadilan dan kebenaran. Terima kasih kepada Yang Mulia. Ya, silakan kalau termohon ada yang mau disampaikan. Terima kasih majelis. Mungkin yang pada intinya apapun keputusan yang nanti diambil, kami tidak punya kepentingan pribadi ataupun misi pribadi di dalamnya. Tujuan kami di sini hanya mencari kebenaran, baik itu kebenaran formil maupun kebenaran material. Dan posisi kita berbeda ini hanyalah dipisahkan oleh tugas. Jadi kami juga berharap apabila nanti kemudian hari kita bertemu, mungkin akan dalam kondisi yang lebih baik. Saya juga bangga yang biasanya saya lihat Profesor Otto hanya di TV, sekarang bisa bertemu langsung. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan ya dan kesempatan yang cukup langka. Tapi sangat disayangkan memang posisinya berhadap-hadapan. Tetapi tidak apa-apa, apapun ininya, saya tetap kesempatan ini tidak akan saya lupakan selama hidup saya. Dan kemudian kami juga dari tim dan juga dari instansi tentu saja sama tidak luput dari kesalahan, ucapan-ucapan, terutama dinamika-dinamika pada akhir-akhir sidang utamanya yang mungkin mulai panas karena kepala sudah panas, mungkin kebawa emosi, tetapi kami dari hati yang paling dalam menyatakan itu semua bukan maksud kami seperti itu. Tetapi memang mungkin dinamika keadaan kita yang menyebabkan seperti itu. Jadi kami baik secara pribadi maupun secara institusi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemohon PK, baik yang 6 orang maupun kepada seluruh kuasa hukum yang sekarang hadir maupun yang dulu pernah hadir. Dan juga kami juga berterima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim sudah memimpin sidang dengan luar biasa. Tentu saja kami juga merasakan banyak dinamika-dinamika yang mungkin terjadi, baik itu secara ucapan maupun secara tindakan. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian juga kepada rekan-rekan media, terima kasih. Kami mungkin tidak banyak berkomentar karena memang butuh birokrasi untuk menyampaikan sesuatu. Tidak bisa secara bebas kami sampaikan seperti teman-teman dari penasihat hukum. Kami juga minta maaf. Dan yang kembali kami sampaikan yang utamanya adalah kami juga berharap keadilan ditemukan sehingga apapun peristiwanya bisa terungkap yang sebenar-benarnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan apabila nantinya kemudian kita bertemu lagi di sidang Sudirman, ya kami berharap mungkin tidak selama ini ya Pak ya. Ya tapi itu dikembalikan kepada tim pemohon maupun tim Majelis Hakim yang mulia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cukup ya. Oh ya, silakan. Saya lupa. Silakan satu-satu ya. Satu-satu silakan mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Buat para jaksa dan hakim yang mulia, terima kasih. Terus yang pertama buat DPN Pradi, Ketua, Pak Oto, dan semua tim, terima kasih banyak yang sudah memperjuangkan kami. Kami cuma bisa mendoakan semoga DPN Pradi sukses
sehat selalu, jaya, dan buat seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih yang sudah mensupport kami, yang sudah mendoakan kami. Kami harap buat masyarakat seluruh Indonesia terus kawal kami kasus ini sampai putusan Mahkamah Agung. Dan semoga Mahkamah Agung memberi putusan yang seadil-adilnya dan yang sebenar-benarnya dengan hati nurani. Kami semua hanya ingin membuktikan bahwa kami bukan pelaku dan kami bukan pembunuh. Kami hanya rakyat kecil dan kami orang miskin. Kami hanya ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan seperti apa yang ada di Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo atau Presiden yang sekarang yang terpilih Bapak Prabowo mendengar suara kami. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Cukup ya? Ada yang lain ya? Baik. Dengan demikian berakhir sudah persidangan PK atas nama Rivaldi, Eko, Hadi dan kawan-kawan. Ya. Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.